Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, hari Sabat bagi Tuhan kita. Nah adik-adik, sudah pada siap nggak? Sudah duduk nggak di mejanya? Sudah disediakan ke Alkitabnya, bukunya, dan lain sebagainya. Nah kakak mau bertanya nih, satu. Nah ini sangat penting loh. Adik-adik tadi waktu bangun tidur, berdoa nggak? Oh ada yang jawab tuh. Ada yang jawab kan Sally? Mereka semua sudah berdoa. Terima kasih, puji Tuhan. Ternyata adik-adik semua ingat kalau berdoa itu adalah sebagian kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah sebelum ibadah kita mulai, kita akan bernyanyi dulu, memuji Tuhan selalu. Dan lagu kedua, mari kita berdoa. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk masuk di ibadah sekolah minggu ya. Sebelum kita masuk di ibadah sekolah minggu, nanti kita mau bernyanyi pengiring untuk masuk ke dalam doa kita. Baru kita sama-sama berdoa. Oke. Terima kasih Bapak atas segala kasih sayang Bapak kepada kami. Apa yang baik di saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam hadirat Bapak. Kami ingin memuji, memuliakan nama Bapak di dalam ibadah kami ini. Bolehlah kiranya kami memohon bimbingan dan kekuatan untuk boleh melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Bapak. Bolehlah kiranya Bapak di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini di dalam pandemi saat ini kami beribadah masing-masing di rumah kami. Bolehlah kiranya Bapa, diri kami boleh dipersiapkan untuk boleh beribadah dan
lakukan yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, sekarang kita mau masuk ibadah kita mau bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Jagalah pikiran kami, tak sesat di dalam penarik duniawi, tapi bimbing kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita sama-sama mengucapkannya, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, pembacaan hukum Taurat kita pada minggu hari ini yaitu titah yang ketiga dan titah yang keempat. Titah yang ketiga dan titah yang keempat, kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama berdoa untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, ayat bulanan kita pada bulan Juli ini ya tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Yang tertulis di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Beginilah bunyinya: perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Mengulangi sekali lagi, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Adik-adik, sekarang kita ingin menyanyikan pujian Nyanyikan Ulang Padaku. Terima
daripada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang kita masuk ke pujian berikutnya. Kita menyanyikan lagu Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami dapat bersekutu bersama-Mu Bapa di rumah kami masing-masing, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu Bapa menerangi hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, supaya dapat mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengar, dan sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang ke-103, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Amang akan bacakan dari sini, adik-adik silakan mendengarnya di rumahnya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik di sini sudah bosan, tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersekutu bersama dengan teman-teman.
di dalam gereja. Karena pandemi virus COVID-19 yang membuat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik bagaimana kita dapat memuji Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Bagaimana kita diajak untuk memuji Tuhan. Kalau ditanya pertanyaan kepada kita, bagaimana kita dapat memuji Tuhan? Menurut Daud dalam kitab Mazmur, memuji Tuhan dengan cara dari jiwa, dari batin kita. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kalau adik-adik ditanya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Jawaban Daud di sini yang tertulis di ayat 3, karena Tuhan yang memberi pengampunan atas kesalahan. Bisa adik-adik bayangkan ketika adik-adik melakukan kesalahan. Adik-adik menceritakan contohnya ketika tidak mengumpulkan PR di sekolah. Pasti guru akan mengingatkan. Sembari guru mengingatkan, guru pasti akan mengampuni. Seperti itu juga Tuhan yang mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan Raja Daud ketika dia memimpin bangsa Israel. Lalu kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Menurut Daud, karena Tuhan yang memberikan kesembuhan. Adik-adik di sini pasti semua pernah mengalami sakit. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, ada yang sakit lain-lain. Tapi adik-adik di sini, bagaimana kita dapat sembuh dari rasa sakit yang kita alami? Pasti kita akan pergi ke dokter. Pasti kita akan mengobati sakit yang kita alami. Begitu juga Raja Daud. Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengalami sakit, lalu dia merasa Tuhan menyembuhkan dia. Dan di situ Daud merasa Tuhan menyertai dia selama dia hidup. Oleh karena itu dia layak memuji Tuhan. Adik-adik yang terkasih, memuji Tuhan bukan hanya dengan berdoa. Melalui kitab Mazmur kita diajak memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyian. Bisa adik-adik bayangkan, selama COVID ini hampir 2 bulan, Amang merasa apa yang adik-adik nyanyikan di rumah? Apakah adik-adik menyanyikan lagu dangdut, atau menyanyikan lagu pop, atau menyanyikan lagu yang lain? Atau bahkan adik-adik tidur, tidak melakukan ibadah di rumah? Ya, adik-adik, bagaimana kita diajak melalui firman Tuhan pada hari ini untuk memuji Tuhan melalui nyanyian. Coba adik-adik, ada yang tahu nggak lagu-lagu sekolah minggu? Cobalah nyanyikan dengan segenap hati, bukan hanya di mulut saja kita bernyanyi. Bagaimana yang kita nyanyikan keluar dari dalam hati kita. Itulah yang diajak Daud melalui firman ini. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus ingat memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi kita merasakan penyertaan kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik ditolong teman adik-adik, contohnya di sekolah, adik-adik lupa membawa pensil, sementara adik-adik harus menulis. Lalu adik-adik meminta tolong kepada teman adik-adik yang ada di bangku, apakah aku boleh meminjam pensilmu? Lalu temannya memberikan. Melalui itu pasti adik-adik mengucap syukur, berterima kasih. Lalu teman adik-adik pasti akan merasakan hal yang adik-adik lakukan. Jadi memuji, mengucap syukur bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, kita diajak juga bagaimana kita memuji Tuhan melalui aktivitas kehidupan kita. Ketika adik-adik mengalami masalah, ingatlah untuk memuji Tuhan. Jangan ketika adik-adik mengalami hal-hal yang membuat adik-adik bahagia, adik-adik baru ingat Tuhan.
Tetapi ketika adik-adik mengalami masalah dan tantangan, mengalami persoalan, coba adik-adik lakukan hal-hal memuji Tuhan, bernyanyi, mengingat kebaikan Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Daud melakukan itu mengingat kebaikan Tuhan yang telah dihidupi dia selama hidupnya. Coba adik-adik, ada di sini yang kelas 2, ada di sini yang kelas 3, dan ada yang kelas 4. Coba adik-adik ingat bagaimana proses dari kelas 3 ke kelas 4. Maka dari situ adik-adik akan merasa penyertaan Tuhan yang terus dan senantiasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, ingatlah memuji Tuhan harus di dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika bahagia dan ketika duka, kita harus memuji Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu kami berdiri, yang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu melalui firman yang baru saja kami dengar. Bapa yang baik, berilah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, jikalau kami kurang di dalam melakukan ujian kami kepadamu Bapa, ingatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memuji Engkau dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau juga yang memberkati adik-adik sekolah minggu. Jika mereka mengalami sakit penyakit Bapa, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat sembuh Bapa dan dapat memuji nama-Mu melalui proses penyembuhannya Bapa. Bapa, juga untuk segala dosa-dosa yang kami lakukan anak-anak-Mu, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima setiap berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, tadi kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita semua simpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau masuk menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom bagi kita semua. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Calpen. Adik-adik jangan lupa ya, kita lakukan seperti yang difirmankan oleh tadi Amang Calpen. Kita harus selalu memuji Tuhan, karena begitu baik dan begitu sayangnya Tuhan terhadap kita. Adik-adik, kakak di sini akan mengumumkan kuis yang akan adik-adik kerjakan. Ayo disiapkan alat tulisnya, biar ditulis, nanti dicatat ya adik-adik, jangan lupa dikirim. Yang untuk pertama-tama, kakak akan umumkan untuk yang TK. Adik-adik yang TK, coba dibuka, kita cari di Kidung Jemaat nomor 385, lagu yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Ya, untuk adik-adik PG, Burung Pipit yang Kecil, 1 ayat saja. Ya, untuk adik-adik yang TK, tetap menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil, tetapi ayat 1 dan 2. Nanti adik-adik ambil videonya, dikirimkan. Nanti kakaknya dikirim kemana, nanti akan kami share melalui WA orang tua. Selanjutnya untuk adik-adik yang kelas 1 dan 2. Adik-adik yang kelas 1 dan 2, adik-adik coba videokan lagu yang berjudul Haleluya Puji Tuhan. Kakak juga akan share nanti contoh lagunya apa, tapi dengan model adik-adik masing-masing ya adik-adik ya. Nanti juga akan dikirimkan ke siapa, akan kakak share juga. Ayo kak, berikutnya. Nah, berikutnya untuk kelas 3 dan kelas 4. Ini seru nih permainannya, kegiatannya. Serunya apa kak? Iya, jadi di minggu ini kita mencari kata di dalam nanti kakak sekolah minggunya akan memberikan seperti TTS. Nah, jadi adik-adik kelas 3 dan kelas 4 harus menemukan 9 kata. Untuk kelas 3 dan kelas 4 menemukan 9 kata di dalam TTS yang dikirimkan oleh guru sekolah minggu. Nah, yang kelas 5 dan kelas 6 sama seperti itu, menemukan 9 kata juga, tapi 9 kata itu harus disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, nanti pada saat pengirimannya TTS yang dikirimkan, yang diberikan sama guru sekolah minggunya, nanti ditulis juga ya di dalam kertas 11 kotak mendatar dan 12 kotak menurun. Nanti diisi yang ditemukan katanya itu di bagian mananya. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh dihubungi guru sekolah minggunya di grup. Kakak mengingatkan saja, jangan lupa ya adik-adik selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kalian ya, supaya kita semua sehat. Adik-adik harus selalu apa kak? Iya, benar tuh. Di saat sekarang ini kita harus selalu pakai masker. Yang pertama, yang kedua, jarak kita sama orang lain. Kita deket ini kak, agak jauh dikit kita jaraknya kak. harus dijaga. Oke. Nah, kita juga harus jaga jarak sama teman kita, mau itu di sekolah ataupun di luar rumah. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Iya, ya, cuci tangan. rajin cuci tangan, terus tetap di rumah aja. Oke adik-adik semua, kita sama-sama kak. Ya. Sapa adik-adik. Selamat hari Selamat Minggu hari Minggu. adik-adik. Shalom. Shalom.